siang, salam sejahtera dan salam anti diskriminasi untuk kita semua hari ini. Bersama saya Dewi Rahmawati Nur Aulia, peneliti bidang sosial di Indonesian Institute, hari Senin 29 April 2024 hadir kembali pada Polisi Talks dalam tajuk utama kita untuk membicarakan transformasi profesi pekerja sosial dan perannya dalam pembangunan. Hari ini bersama kita sudah hadir Bapak Dr. Puji Pujiono, Master of Social Work, Ketua Umum DPP Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI, yang hari ini telah bersama kita untuk berbagi pandangannya termasuk bagaimana konteks pekerja sosial ini di dalam kebijakan yang sudah disahkan oleh DPR. Mari kita sambut semua. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar Pak, terdengar. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kami dari The Indonesian Institute mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bisa hadir secara virtual atas undangan kami dalam membicarakan konteks kebijakan profesi pekerja sosial tentunya di sistem kelembagaan dan kebijakan kita saat ini. Nah, berdasarkan undangan yang sudah kami sampaikan kemarin, Pak, ada beberapa hal mungkin yang kita bisa sharingkan, di mana beberapa pertanyaan yang sudah kami sampaikan pada beberapa minggu yang lalu, kita ingin juga berbicara bagaimana sih sebenarnya konteks pekerjaan sosial yang saat ini mungkin orang masih melihat dan menganggap Peksos itu sebagai pekerjaan atau mungkin masih banyak masyarakat ya yang awam terhadap profesi ini melihat dan memandang bahwa aktivitas yang dilakukan antara aktivitas sosial dengan para pekerja sosial itu sebenarnya mereka tuh sama, tetapi justru di dalam konteks undang-undang kita saat ini pekerja sosial sudah menjadi satu profesi khusus yang artinya tidak bisa lagi disamakan dengan profesi aktivitas yang dilakukan secara cuma-cuma ya Pak. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, mungkin kami persilahkan kepada Pak Puji untuk menjelaskan seperti apa konteks pekerja sosial dalam kebijakan kita saat ini, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih kepada para peserta, para pemirsa, dan juga di Indonesian Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, atas nama Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia, di mana saya menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Pertanyaan yang pertama terkait dengan seperti apa sebenarnya konfigurasi profesi pekerjaan sosial dalam konstelasi kebijakan dan perundangan di Indonesia. Yang pertama, saya ingin mengkonfirmasi bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 19 tentang pekerja sosial, maka pekerjaan sosial itu menjadi suatu profesi yang secara legal diakui di Indonesia, seperti advokat, insinyur, dokter, dan sebagainya. Nah, apa maknanya? Yaitu bahwa istilah pekerja sosial itu sekarang mempunyai makna sebagai suatu posisi, suatu julukan yang di belakangnya mempersyaratkan kualifikasi yang melekat padanya kewenangan dan melekat padanya juga entitlement atau imbalan dari pekerjaan. Saya mulai dari sini. Memang secara awam, secara populer, istilah pekerjaan sosial itu sepadan dengan pekerjaan kedermawanan, ibadah, kesetiakawanan, dan sebagainya. Jadi adalah pekerjaan yang secara intuitif tradisional dilakukan oleh semua orang sebagai manifestasi dari kebaikan. Maka ketika istilah pekerjaan sosial diformalkan menjadi suatu profesi, maka tidak secara serta-merta masyarakat luas memahami secara sama. Akan diperlukan suatu proses untuk sosialisasi. Sebenarnya kalau
jujur, saya pernah mengusulkan waktu itu kepada Kementerian Sosial dan kepada DPR untuk mempertimbangkan istilah lain untuk profesi ini. Ada yang waktu itu salah satu guru saya menyebutkan dokter sosial misalnya, ada yang mengatakan istilah lain. Saya sendiri waktu itu mengusulkan istilah sosiawan untuk memisahkan. Tetapi bagaimanapun fakta legislatifnya adalah bahwa ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Mungkin perumpamaan yang mudah, Mbak Dewi, untuk memahami ini adalah misalnya begini. Di dalam konteks sehari-hari kita mengenal takmir masjid yang terdiri dari para imam, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama di tempat itu, ya, dan juga otoritas pemerintah yang akan menjadi satu dalam satu takmir masjid yang mengelola masjid secara keseluruhan, memastikan semua orang bisa beribadah. Kemudian ada petugas, ya, yang dibayar untuk mengurus masjid. Istilahnya apa ya, Mbak Dewi, ya, kalau di Jakarta? Istilah orang yang mengurus masjid ini apa ini? Marbot kayaknya, Pak. Ya, Kurang lebih sama dengan kayak marbot. betul, marbot itu berada di masjid semata-mata karena dia mempunyai pelatihan, mempunyai kualifikasi untuk mengurus masjid. Jadi dia dibayar. Tapi kalau imam tidak, dia bayarannya adalah ibadah. Tokoh agama, tokoh masyarakat berdasar kesetiakawanan. Kemudian kalau marbot dia berada di sana semata-mata sebagai pegawai sebenarnya. Meskipun ada juga niat untuk beribadahnya. Nah, ini untuk membedakan bahwa para relawan, tenaga kerja kesejahteraan sosial itu sangat mulia karena mereka bekerja dengan hatinya, bekerja dengan ibadah. Kami ini, pekerja sosial ini, bekerja semata-mata karena pekerjaan. Satu, kami punya kualifikasi. Di undang-undang itu disebutkan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai sertifikat kompetensi pekerjaan sosial. Nah, sertifikat itu diperoleh ketika seseorang itu menamatkan pendidikan profesi pekerjaan sosial. Nah, untuk mengikuti pendidikan profesi itu, seseorang haruslah seorang sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana terapan pekerjaan sosial atau ilmu sosial tertentu yang disebutkan di dalam penjelasan undang-undang. Jadi harus sarjana, harus menamatkan pendidikan profesi, harus menjadi anggota organisasi profesi yaitu IPSPI, mengambil sumpah profesi. Nah, setelah mendapatkan sertifikat kompetensi, dia mendapatkan surat tanda registrasi atau STR yang berlaku setiap 5 tahun. Kemudian untuk berpraktik secara mandiri, dia perlu mendapatkan lisensi atau surat izin praktik dari pemerintah daerah. Nah, inilah yang membedakan antara pekerja sosial dengan pekerjaan aktivis sosial atau pelaku kesejahteraan sosial. Kembali pada Anda, Mbak Dewi. Oke, artinya dari yang saya tangkap, profesi pekerja sosial ini sebenarnya bukan profesi yang artinya bisa kita lihat sebagai profesi aktif yang beraktivitas untuk melakukan pertolongan saja ya Pak. Dengan kualifikasi yang sudah tertera di undang-undang sebenarnya itu sudah dirincikan bahwa mereka yang menjadi pekerja sosial itu memang seharusnya berlatar belakang pendidikan yang sudah disebutkan perguruan tinggi ini sudah tersebar di berbagai Indonesia, termasuk seperti yang saya tahu sekolah yang memang khusus untuk mempelajari aktivitas pekerjaan sosial ini ada di STKS ya Pak? Ada 31 perguruan tinggi sejauh ini yang tercatat di Indonesia yang mempunyai program studi kesejahteraan sosial, dan benar apa yang Anda katakan, Kementerian Sosial mempunyai sekolah kedinasan yang namanya Politeknik Kesejahteraan Sosial. Dulu disebut sebagai STKS, alma mater saya. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sosial ini adalah begini, saya definisikan secara global. Ada federasi internasionalnya yang pada tahun 2014 itu mendefinisikan profesi ini seperti ini. Profesi pekerjaan sosial itu adalah suatu bidang praktik dan juga disiplin keilmiahan, ya, yang mempunyai concern perhatian tentang kesejahteraan sosial orang-orang
kelompok dan komunitas yang bekerja untuk menolong orang secara individu atau keluarga, kelompok atau lembaga, atau komunitas atau masyarakat secara keseluruhan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keberfungsian sosial. Ketika pribadi itu bersentuhan dengan orang lain, dengan komunitas. Ya. Nah, ini dilakukan dengan cara mulai dari seperti counseling, bisa berupa pendampingan, bisa berupa terapi bahkan untuk pekerja sosial klinis, tetapi juga pengembangan komunitas dan pengorganisasian masyarakat. Jadi sangat luas. Biasanya dikaitkan dengan isu-isu seperti kemiskinan, isu nafsa, isu tentang anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi, dan sebagainya. Nah, yang penting Mbak Dewi, yang menarik adalah bahwa profesi pekerjaan sosial ini berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan oleh karenanya pekerjaan sosial itu menghargai kesetaraan dan keberagaman, dan mempunyai komitmen yang eksplisit untuk menolong mereka yang terpinggirkan, dan juga terlibat di dalam perubahan sosial dan pembangunan sosial, termasuk pembebasan mereka yang teraniaya dan yang tertindas. Ini saya pikir adalah salah satu, kalau bukan satu-satunya, profesi yang secara eksplisit menyebutkan dirinya dan komitmennya terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan pembebasan. Oleh sebab itu kami menjadi sangat bangga sebenarnya di Indonesia. Kembali pada Anda, Mbak Dewi. Baik. Menarik sekali Pak, dengan profesi Peksos ini. Mungkin sedikit juga saya menggambarkan dari pengalaman yang sudah saya tekuni selama beberapa tahun sampai pada akhirnya saya menjadi seorang peneliti dari The Indonesian Institute. Saya seperti yang mungkin sempat ceritakan kepada Bapak, saya berbasisnya di jurusan psikologi, di mana saya mempercayai sebagai seorang sarjana psikologi bahwa pekerjaan kami sebagai seorang yang artinya menolong manusia juga tidak bisa hanya berada di belakang meja saja. Artinya memang kita butuh untuk langsung melakukan penjangkauan terhadap masyarakat sendiri. Nah, menariknya ketika saya bergabung dengan teman-teman pekerja sosial, hal-hal yang seperti ini pun banyak hal yang mungkin artinya saya dan teman-teman di Peksos itu saling berbagi dan bertukar pikiran yang sedikit banyaknya artinya dalam tugas-tugas pekerjaan kita untuk menolong masyarakat ini, artinya baik satu profesi maupun profesi lainnya, termasuk dari pekerja sosial ini, kita memiliki saling keterhubungan yang artinya kita tidak mungkin bisa melakukan aktivitas pertolongan masyarakat ini tanpa adanya kerjasama. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin Bapak sebagai sebagai dari ketua profesi ini bisa menjelaskan batasan intervensi ya mungkin yang dapat diberikan pekerja sosial dalam memberikan pertolongan terhadap masyarakat, khususnya misalnya kalau misalnya saya mengkaitkan dengan profesi yang lainnya seperti teman-teman di sarjana psikologi dan sebagainya. Silakan Pak. Baik, Mbak Dewi, saya kira kita mulai dengan premis yang sama, bahwa pekerjaan terutama yang terkait dengan masyarakat, tidak mungkin dikerjakan oleh satu profesi sendiri. Dia memerlukan pendekatan yang multidisiplin, yang lintas profesi, dan sebagainya. Jadi kalau saya mengambil perumpamaan masjid tadi, masjid ini dikeroyok oleh banyak orang. Ada takmir, ada marbot, ada petugas PLN, ada petugas PDAM, ya, dan sebagainya. Maka meskipun kita bekerja bersama, dan memang harus bersama-sama, dan bekerja sama, tetapi sangat krusial bahwa kita memahami peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Nah, saya berikan contoh. Misalnya, kita menghadapi situasi anak-anak yang berhadapan dengan eksploitasi dan perdagangan orang. TPPO, atau the trafficking in person. Ini bagaimana kita akan bekerja sama. Saya berikan contoh. Berdasarkan dari konfigurasi profesinya atau dasar keilmuan, filsafat, dan kerangka kerjanya, dalam pandangan saya, psikologi itu berkenaan dengan pengukuran, kajian, dan penilaian terhadap keberfungsian psikologi
psikologis dalam artian antara kognisi, motorik, afeksi, dan sebagainya itu berkaitan dengan fungsi seseorang di dalam melaksanakan tugas hidupnya. Ini pengertian yang sangat sederhana tentang psikologi, menurut saya, dan tentu saja dia berkaitan dengan hidup orang itu dengan orang lain. Tetapi titik beratnya ada di dalam pengukuran, pengkajian, dan penilaian dari keberfungsian psikologis, fungsi-fungsi konstitusi dari kejiwaan seseorang. Maka dalam kasus anak dan perdagangan dan eksploitasi, seorang psikolog mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian, entah melalui interview, pengukuran, menggunakan instrumen, dan sebagainya, sehingga dia bisa mengatakan bahwa anak ini mempunyai defisiensi keberfungsian kejiwaan di sini, mempunyai kekuatan di sini, mempunyai collateral capacity di sebelah sini. Dia bisa menggambarkan fungsi kejiwaan. Ketika anak ini diletakkan dalam konteks hubungan dengan orang lain, dengan orang tuanya, dengan para perundungnya, dengan teman-temannya dan sebagainya, maka di titik antara pribadi dengan orang lain itu, dengan lingkungan sosialnya, ini adalah ranahnya pekerja sosial. Dan pekerja sosial itu, saya sendiri belajar pekerjaan sosial selama 9 tahun, mendalami psikologi juga, psikologi perkembangan orang, psikologi sosial, dan sebagainya. Tetapi dengan kesadaran sepenuhnya, saya tahu kapan saya harus merefer atau merujuk kasus ini kepada psikolog untuk mendapatkan pemahaman tentang fungsi kejiwaannya, kapan harus merefer atau merujuk anak ini kepada psikiater untuk menentukan biochemical functioning dari anak ini, dari sisi kedokteran, dari sisi kimiawi, konstitusi darah, syaraf, dan sebagainya. Dan di mana saya harus berhubungan dengan advokat ketika urusan anak ini bersinggungan dengan isu-isu yang berkaitan dengan hukum. Tetapi yang menarik adalah pekerja sosial itu dilengkapi dengan kompetensi untuk menghubungkan anak ini ya dalam prosesnya, karena prosesnya bisa kompleks perdagangan anak itu. Maka pekerja sosial mempunyai kompetensi, dilatih dan disupervisi, diberikan resources atau sumber daya untuk melakukan case management. Jadi umpamanya saya akan punya satu buku warna hitam ini untuk anak ini namanya Anfal misalnya. Contohnya, bukan nama sebenarnya. Kapan Anfal ini harus ketemu polisi? Diantar ketemu polisi, kita catat tanggal berapa ketemu polisi, nanti ketemu psikolog untuk menentukan tadi keberfungsian jiwanya. Kemudian bertemu rumah sakit dan sebagainya. Ini proses ini terus kita dokumentasikan dan kita maintain, kita jaga sebagai pekerja sosial, membantu menghubungkan dia dengan sumber daya, dengan sumber dukungan, dengan sumber penyelesaian masalah dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya menjadi menarik dalam konfigurasi pekerjaan multidisiplin dan lintas profesi. Begitu Mbak Dewi. Oh, begitu. Baik, artinya kurang lebih saya melihat bahwa profesi Peksos ini sedikit banyaknya dia juga mempelajari irisan dari berbagai ilmu termasuk hal lain ya Pak ya. Nah, kami menghabiskan banyak waktu karena kalau kita bekerja dengan manusia tentunya harus memahami ya. Jadi kita antara psikologi dengan pekerjaan sosial mempunyai ilmu pinjaman ya, karena kami bersifat eklektik. Kami mempelajari sosiologi juga, administrasi dan seterusnya yang memungkinkan kami untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan para psikolog. Gitu Pak. Oke, artinya kalau yang saya ambil dari apa yang sudah Bapak paparkan, bukankah artinya seandainya seseorang dari kita dari masyarakat misalnya yang memiliki peminatan pada konteks ingin bekerja sebagai seorang yang berprofesi pekerja sosial ini misalnya tuh dengan latar belakang keilmuan yang tidak harus dari mereka seorang pekerja sosial di salah satu perguruan tinggi, bukankah ini bisa menjadi salah satu bidang lahan dasar keilmuan yang artinya menjadi modal teman-teman ini untuk bisa masuk kepada praktek Peksos ini, Pak? Saya kira tidak ya. Begini, suatu profesi itu mempunyai landasan keilmuan yang jelas.
Jadi kalau insinyur itu landasan biasanya adalah perguruan tinggi tingkat sarjana. Itu kualifikasi dasarnya. Jadi seorang insinyur dalam pengertian konstelasi profesi haruslah lulusan sekolah teknik, teknologi, engineering. Ya, kalau psikolog mungkin setidak-tidaknya dia harus di dalam prodi psikologi. Iya. Pekerja sosial mempunyai dasar keilmuan khusus yang disebut ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu terapan pekerjaan sosial. Maka Mbak Dewi bisa membayangkan kalau suatu ketika psikologi sebagai suatu profesi mulai memasukkan lulusan sekolah tinggi ekonomi untuk menjadi psikolog, maka profesi psikologi itu akan menjadi goyah, ya kan? Karena dasar keilmuannya tidak kena. Setiap orang di dunia ini belajar untuk mengobati dirinya sendiri dan mengobati orang lain dengan kerikan, dengan pekam, dengan mengobati diri sendiri. Tetapi itu tidak serta-merta membuat seorang dukun mempunyai kualifikasi menjadi dokter. Maka kita harus menjadi jelas, meskipun seseorang itu adalah aktivis sosial, dia dermawan, dia adalah seorang sukarelawan misalnya, itu tidak secara otomatis bisa menjadikan mereka pekerja sosial. Kalaupun hatinya terpanggil untuk menjadi pekerja sosial, maka ini yang bisa dilakukan. Satu, dia menunjukkan kualifikasi akademiknya. Misalnya, oh saya lulusan sekolah tinggi hukum misalnya, atau perguruan tinggi hukum. Tetapi saya menjadi aktivis selama ini, menjadi pekerja LSM dan seterusnya. Maka dia harus menunjukkan melalui mekanisme yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau, berapa banyak pengalaman itu bisa dikonversi menjadi kredit. Oke? Untuk menjadi sarjana kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Nah, berdasarkan itu, dia perlu mengikuti matrikulasi berapa semester. Bisa-bisa 3,5 tahun untuk mendapatkan gelar S1 kesejahteraan sosial. Sementara dia sudah menghitung pengalamannya. Ya. Setelah itu dia harus mengambil lagi 18 bulan supervisi dalam bentuk pendidikan profesi, kemudian mengambil sertifikasi atau uji kompetensi nasional. Jadi pada singkatnya Mbak Dewi, kami welcome untuk semua orang menjadi pekerja sosial. Kami akan sangat bahagia dan bangga. Dan ada proses dan mekanisme yang harus diikuti untuk mendapatkan penyetaraan kualifikasi itu tadi. Sehingga Anda benar-benar mempunyai pijakan keilmuan, mempunyai dasar-dasar etika, dan mempunyai keterampilan yang semuanya menjadi kompetensi yang memadai untuk disebut sebagai pekerja sosial. Begitu Mbak Dewi. Baik, semakin menarik saja pembicaraan kita, Pak. Dan untuk teman-teman yang hadir via online Instagram kami mengundang teman-teman untuk berinteraktif langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Nah, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin saya akan langsung ajukan saja, Bapak. Dari Livirian, beliau tanyakan kepada Bapak, sebelumnya beliau menyatakan terima kasih Pak Puji. Dari pengalaman Bapak dan IPSPI, bagaimana membantu memberi dukungan kepada Peksos saat kewalahan secara psikologis dalam menjalankan pekerjaannya, misalnya dalam kasus yang berat. Silahkan Pak. Baik, untuk Mbak Liviria, ada beberapa mekanisme untuk mendukung. Tapi saya mulai dengan ini dulu. Seorang pekerja sosial itu hanya efektif kalau dia sendiri, laki-laki atau perempuan, mempunyai kapasitas untuk menjaga kesehatannya, kesejahteraannya. Ingat bahwa hanya gelas yang berisi yang bisa mengisi gelas lain yang kosong. Dalam kaitan itu, di dalam pekerjaan sosial ada suatu prinsip dasar, di mana seorang pekerja itu menjaga jarak dari orang-orang, kelompok, dan komunitas yang dibantunya. Menjaga jarak bukan dalam hal empati, tetapi dia berkesadaran, ini saya, ini orang yang saya bantu. Dia punya masalah,
saya punya masalah pribadi, tetapi dalam hubungan pertolongan ini, saya tidak mencampur adukkannya. Keputusan yang saya buat, keputusan yang dibuat oleh klien atau orang yang dilayani adalah dua hal yang berbeda. Itu satu. Dan ini menjadi dasar yang paling penting, karena kalau tidak, maka pekerja sosial ini kemudian berkelindan perasaannya, keputusannya, strateginya menjadi carut-marut karena dia bercampur baur dengan perasaan dan keputusan orang-orang yang dibantunya. Yang kedua, di dalam pelaksanaannya, seorang pekerja sosial tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus terlibat dalam suatu struktur yang disebut supervisi, di mana pekerjaannya itu, seperti juga di kedokteran dan insinyur, selalu ada orang yang lebih pakar yang mengawasinya, yang melakukan audit, accountability, bahwa yang dilakukannya itu benar secara profesi dan tidak melibatkan interference atau campur aduk antara keputusan pribadi dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah mekanisme tentu saja kolegial di antara kita para praktisi, organisasi profesi termasuk BSPI mempunyai dewan etik yang akan membuat pengawasan terhadap para praktisi. Dan yang penting lagi, Liviria, bahwa di dalam hubungan supervisi itu ada suatu komponen yang namanya helping the helpers, supporting the supporters. Bagian dari keterampilan seorang pekerja sosial adalah kemampuannya untuk mengelola kemampuannya sendiri atau keselamatannya sendiri. Jadi dia harus tahu persis kapan hubungan pertolongannya menjadi berlarut-larut, dia harus menghentikan. Dia harus merujuk pada orang lain. Supervisornya harus bisa mengatakan, berhenti di sini karena perasaan pribadimu sudah bercampur dengan yang kau tolong. Ini persis seperti advokat. Ketika hubungan legal itu menjadi hubungan asmara misalnya, atau rasa kasihan itu menjadi mengganggu pengambilan keputusan, maka advokat itu harus memutuskan hubungannya. Persis seperti pekerja sosial. Kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang bermulai dari kesadaran diri ya dalam hubungannya dengan orang yang ditolong. Yang kedua, bagian dari keterampilan dasar. Dan yang ketiga, diintegrasikan dalam bentuk supervisi yang sifatnya suportif. Kembali pada Anda, Mbak Dewi. Baik, begitu ya Mbak Liviria atas jawaban Pak Puji. Selanjutnya kita ada dari Cintania yang ingin bertanya kepada Pak Puji. Cintania menanyakan, jadi saya lulusan S1 Hukum, namun pekerjaan saya menuntut saya untuk membekali diri dengan pengetahuan kesejahteraan sosial. Pertanyaannya adalah bagaimana ya saya mendalami ilmu kesejahteraan sosial tanpa harus mengambil gelar kembali, mungkin seperti mengikuti course berlisensi atau sertifikasi seperti itu. Apakah di Indonesia terdapat lembaga sertifikasi yang artinya tanpa harus mengikuti pembelajaran di kampus lagi? Terima kasih. Baik, untuk Mbak Cintania, pekerjaan sosial seperti juga profesi yang lain, seperti psikologi, itu banyak self motivation, banyak courses yang singkat, ya. Ada courses yang Udemy, ya, 1 minggu, 2 minggu, ada dapat sertifikat, ya. Ini adalah sertifikat tamat belajar dari pelatihan-pelatihan itu. Ada juga sertifikat yang menyatakan Anda mempunyai kompetensi melakukan tugas tertentu, seperti hipnoterapi, kemudian community development at the grassroots misalnya, banyak sekali. Di Indonesia pun, bahkan di IPSPI ada seri seminar di mana Anda bisa mengikuti, ada yang terbuka, ada yang khusus untuk anggota profesi, ada yang continuing professional development, yang hanya bisa diikuti oleh pekerja sosial. Nah, untuk yang perifer yang di luar itu tadi, Anda mempunyai kualifikasi sarjana hukum, tetapi Anda berkaitan dengan hal-hal yang untuk kesejahteraan sosial, maka Anda most welcome untuk mempelajari lebih lanjut dengan kursus-kursus singkat dan sebagainya. Dan kalau nanti pada saatnya Mbak Cintania merasa mempunyai jam terbang yang cukup tinggi, pengetahuan yang cukup banyak, dan ingin mendapat kesetaraan dan penyetaraan sebagai pekerja sosial, Anda bisa mencoba cek dengan kampus terdekat apakah saya bisa melakukannya.
Dan pengalaman saya selama 5 tahun ini setara dengan berapa kredit, berapa semester misalnya. Dan untuk menjadi pekerja sosial, saya perlu sekolah berapa lama lagi, ya. Dan kalau tidak, maka Anda selamanya akan tetap sebagai lulusan perguruan tinggi ilmu hukum dengan beberapa keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan beberapa tugas yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Oke? Kembali pada Anda, Mbak Dewi. Baik, demikian Cinta Nia, artinya jika Intan mungkin merasa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang artinya bisa disetarakan, bisa mungkin dicoba kembali untuk mengambil penyetaraan agar ilmu dan pengalaman tersebut diakui sebagai satu ilmu yang artinya sudah disetarakan sebagai bagian dari pekerjaan sosial sendiri. Lanjut Pak, ini mungkin saya bertanya masih terkait pada konteks profesi pekerjaan sosial dan implikasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun tersebut Pak, yang ingin saya pertanyakan, di situ juga terjelaskan bahwa dalam konteks pekerja sosial juga disebutkan nih, ada beberapa profesi yang masuk terkait dalam payung hukum tersebut seperti relawan, tenaga kerja sosial, penyuluh sosial, dan pihak lainnya. Yang artinya mungkin dari Bapak sendiri bisa menjelaskan apa hubungan dan perbedaan konteks beberapa profesi tersebut dengan pekerja sosial. Silakan Pak. Oke, mungkin Mbak Dewi melihat instrumen hukum yang berbeda. Undang-undang pekerja sosial hanya berbicara tentang profesi pekerja sosial yang saya jelaskan tadi. Undang-undang yang Anda baca mungkin adalah undang-undang kesejahteraan sosial. Iya, oke. Kesejahteraan sosial itu suatu ranah yang besar. Ya, misalnya begini. Ketika saya buat analogi dulu. Kita bicara tentang kesehatan jiwa. Itu ranah yang luas sekali. Yang melibatkan psikiater, melibatkan psikolog, melibatkan anak-anak lulusan kesehatan jiwa masyarakat, ya, melibatkan dan banyak profesi di dalam ranah kesehatan jiwa itu. Nah, kesetaraan sosial itu ranah yang luas yang di dalam undang-undangnya nomor 11 tahun 2009 itu diatur siapa saja pelaku kesejahteraan sosial itu terdiri dari berbagai kategori orang. Yang pertama, di antara komunitas itu sendiri banyak relawan. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat berharga, perlu didukung, dan harus diberikan kemudahan untuk melakukannya. Kebijakan, fasilitas, infrastruktur, perlengkapan, dan seterusnya, ini para relawan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pegiat. Dalam istilah undang-undang itu, tenaga kerja kesejahteraan sosial. Nah, tenaga kerja ini orang yang dilatih secara singkat, misalnya seminggu, 2 minggu, untuk melakukan kunjungan rumah, untuk melakukan dukungan ke posyandu dan sebagainya. Ini disebut TKSK. Ada di tingkat kecamatan, ya. Ada yang namanya pekerja sosial seperti saya, orang-orang yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, kewenangan melakukan tugas tertentu. Nah, semuanya ini bekerja bersama di dalam ranah kesejahteraan sosial, ya. Sehingga kita menjadi jelas, saling menghargai, saling mendukung, siapa yang relawan di garis depan, siapa yang mempunyai kewenangan kedinasan, walaupun itu sedikit ya, tenaga kerja di tingkat kecamatan misalnya, dan siapa yang pekerja sosialnya. Saya kira itu gambaran lengkapnya, analogi antara kesejahteraan sosial dengan kesehatan jiwa, Mbak Dewi. Over to you. Oke, berarti bisa dikatakan antara profesi pekerja sosial itu dengan konteks profesi yang lain itu merupakan bagian dari rekanan profesi ya Pak, tetapi secara konteks mereka itu berbeda ya Pak ya? Ya, berbeda. Artinya
rekan-rekan relawan sosial itu seperti saya katakan tadi, bekerja dengan hati, sangat berharga, sangat terhormat. Jumlahnya juga sangat banyak, ratusan ribu di Indonesia. Kami ini hanya berapa? Hanya puluhan ribu ya, tidak sampai sebegitu banyak. Tetapi hubungan kerjanya adalah bahwa kami ini diberikan kewenangan dan tugas yang ada akuntabilitas hukum dan etikanya. Jadi contohnya begini, kalau ada seorang anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi sosial, eksploitasi seksual misalnya, seorang relawan akan membantu anak ini mencarikan tempat yang aman, melindungi dan sebagainya sebagai ekstensi atau perpanjangan tangan dari kebaikan hatinya, bukan? Atau kesetiakawanan sebagai sesama anggota komunitas. Tetapi kalau seorang pekerja sosial menghadapi situasi anak perempuan korban eksploitasi sosial, di dalam profesi dan tugas saya itu ada tanggung jawab yang mempunyai implikasi hukum. Pekerja sosial ini di dalam undang-undang sistem pidana anak itu disebutkan secara eksplisit. Setiap anak yang melalui persidangan harus didampingi oleh pekerja sosial dengan definisi tadi. Seorang pekerja sosial bisa menyusun laporan sosial yang menjadi pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara. Ini tidak bisa siapa saja, ya kan? Artinya, saya ini sebagai pekerja sosial bahkan punya kewenangan untuk melakukan alternatif pengasuhan. Misalnya, seorang anak yang dirundung oleh bapaknya sendiri secara seksual, sebagai pekerja sosial, berdasarkan kewenangan legal yang ada pada saya bisa mengusulkan supaya anak ini dipindahkan dari keluarganya. Yang tidak bisa dilakukan oleh relawan. Kenapa? Ada tanggung jawab legal di dalamnya. Dan keputusan saya itu didasari oleh keilmuan yang matang, pertimbangan etika yang matang juga, pemahaman tentang sistem pelayanan, sistem administrasi yang membuat saya memutuskan the best interest of the child, ya, kepentingan terbaik dari anak ini adalah untuk tidak tinggal di keluarga ini setidak-tidaknya untuk sementara sampai perkaranya ditentukan oleh hakim, misalnya gitu. Nah ini Mbak Dewi yang membedakan antara relawan, pekerja kesejahteraan sosial tingkat kecamatan dengan pekerja sosial yang profesional seperti kami. Kembali pada Anda. Pada konteks-konteks tertentu, Pak, misalnya seperti yang dicontohkan yang Bapak sebutkan tadi, di lembaga pengada layanan sendiri, yang memang secara khusus melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan, korban kekerasan ya pada khususnya, hampir sebagian besar dalam konteks mulai dari pendampingan hingga melakukan perujukan ke berbagai lembaga dan proses melakukan perujukan kembali kepada beberapa lembaga rehabilitasi dilakukan oleh teman-teman yang artinya mereka bekerja secara kerelawanan ya di berbagai lembaga, terutama yang saya sebutkan sebagai lembaga-lembaga di luar pemerintahan atau NGO sendiri. Nah, bagaimana pandangan Bapak, lalu bagaimana mengadvokasi teman-teman ini yang artinya agar pekerjaan-pekerjaan mereka itu yang artinya sebagian besar sudah dilakukan oleh teman ini agar proses sertifikasi dapat diperoleh dengan mudah, Pak, mengingat sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi itu dan melihat dari kualifikasi dari undang-undang yang disebut oleh pekerja sosial adalah mereka yang terkualifikasi dengan standar pendidikan yang sudah dilalui, terutama di perguruan tinggi yang memiliki jurusan kesejahteraan sosial. Seperti apa Pak bentuk kira-kira dorongan yang dapat dilakukan oleh IPSPI terhadap teman-teman yang bekerja di kelembagaan non pemerintah ini, Pak, untuk memperoleh sertifikasi secara legal seperti itu, Pak. Tunggu, teman-teman ini bukan pekerja sosial, bukan? Jelas bukan pekerja sosial kalau menurut undang-undang. Oh, begini, saran saya begini, Mbak Dewi, coba pikirkan dalam suatu
masyarakat yang sulit dijangkau, misalnya di Maluku Utara atau di Papua Selatan misalnya, di mana jumlah dokter hanya 2 orang di seluruh provinsi, oke? Maka dalam situasi itu relawan, ya relawan masyarakat, kesehatan masyarakat diperlukan. Kemudian ada mantri yang diberi kewenangan setelah dilatih selama 2 minggu, diberi kewenangan untuk memberikan suntikan. Ada bidan yang dikuatkan dan seterusnya. Tapi mereka tidak akan pernah jadi dokter, bukan? Mereka adalah kategori pekerja kesehatan atau tenaga kesehatan pada saatnya yang punya kewenangan tertentu melakukan hal tertentu, tetapi secara profesi mereka bukan dokter. Sampai suatu ketika nanti ada supply dokter yang memadai, kunjungan teratur, pada akhirnya ada dokter di setiap puskesmas, maka dokter akan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai melibatkan kewenangan legal dan profesional. Nah, untuk teman-teman yang selama ini bekerja di NGO, di LSM, di lembaga-lembaga pelindungan saksi atau korban perundungan dan sebagainya, Anda tetap melakukan tugas itu dengan kewenangan tertentu, meskipun terbatas, ya, Anda akan tetap melakukannya. Kecuali kalau Anda betul-betul mau menjadi pekerja sosial, maka Anda harus mengambil setidak-tidaknya 3,5 tahun matrikulasi, mengambil 18 bulan pendidikan profesi, mengambil ujian negara, mendapat sertifikat, dan seterusnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi kalau Anda tidak bersedia melakukan proses itu, maka Anda tetap menjadi apa yang Anda lakukan sekarang. Mungkin menjadi pendamping, istilahnya, atau menjadi case worker, atau menjadi apapun peran yang Anda lakukan sekarang. Tadi saya katakan, sebagai organisasi profesi, kami welcome siapa saja, silakan. Dan kami encourage anak-anak muda untuk menjadi pekerja sosial, karena profesi ini sangat, menurut saya, sangat mulia, mempunyai komitmen pada hak asasi manusia, kesetaraan, dan pembebasan. Tetapi, seperti juga profesi yang lain, kami mempunyai prerequisite, prasyarat, mempunyai syarat yang cukup berat, tetapi bukan tidak mungkin. Jadi singkatnya Mbak Dewi, untuk teman-teman lanjutkan pengabdian Anda, ya, ketahui lebih banyak tentang pekerjaan sosial, dan kalau pada saatnya Anda ingin menjadi pekerja sosial, hubungi kami, dan kami bisa beritahukan mekanisme selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji atas dorongan semangat serta mungkin satu masukan ya untuk pada teman-teman kalangan NGO yang biasa beraktivis di kelembagaan luar yang mungkin sebagian besar tidak hanya teman, saya pun menganggap saya sebagai pekerja sosial, namun ya di luar dari kapasitas. Yang artinya pandangannya. Betul. Tetapi gini Mbak Dewi, ada hal yang penting juga tadi Anda tanyakan tentang sertifikasi. Ada yang namanya sertifikasi untuk suatu sub keterampilan tertentu. Misalnya ya, tadi saya sebutkan seperti untuk Mbak Octavia Ria atau siapa tadi ya, yang sarjana hukum tadi. Kalau teman-teman dari LSM ini ingin mendapatkan keterampilan untuk melakukan interview misalnya, ada suatu kursus singkat untuk active listening, ya, mendengarkan secara aktif. Ada hipnoterapi untuk relaksasi. Anda bisa ambil kursus-kursus itu, ya kan? Ini seperti kursus untuk self motivation. Oh, bagaimana untuk membuat diri sendiri menjadi aktif dan termotivasi, ya kan? Selesaikan. Tetapi dengan suatu kejelasan dalam pemikiran, walaupun saya mengambil kursus self motivation, sebanyak-banyaknya itu tidak akan membuat saya menjadi seorang psikolog. Oke. Ya kan? Jadi walaupun saya mengambil hipnoterapi, mengambil active listening, human relation dan sebagainya, selama sertifikat itu berupa pecahan-pecahan ilmu, keterampilan, itu sangat berharga, sangat fungsional, namun tidak akan membuat Anda serta-merta menjadi pekerja sosial. Begitu ya? Silakan. Ya, baik-baik. Baik, mungkin teman-teman yang ingin masih berinteraktif kepada kami masih ditunggu ya. Nah, satu lagi nih Pak, satu lagi, ada mungkin fenomena ini Bapak bisa ketahui ya, bahwa di Kementerian Sosial dengan program PKH-nya ini yang sudah berlangsung beberapa tahun, telah mempekerjakan pekerja sosial yang
dari para SDM-nya sendiri yang saya ketahui dan yang saya pahami, termasuk yang saya ketahui sendiri, beberapa resource yang mereka pekerjakan, terutama yang menjadi pekerja sosialnya sendiri, adalah mereka yang bukan berlatar belakang kesejahteraan sosial. Ya. Dan baru-baru ini, termasuk dari keluarga saya sendiri, mereka dengan latar belakang yang bukan sebagai seorang dari kesejahteraan sosial sendiri, sudah memperoleh sertifikasinya hanya karena mereka merupakan seorang SDM yang menjalankan program PKH di Kemensos sendiri. Bagaimana pandangan Bapak melihat kebijakan Kemensos sendiri terhadap yang dilakukan sampai saat ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, ini Mbak Dewi, sekarang kita berada di dalam jantungnya pembahasan, yaitu tentang kebijakan. Yeah. Okay, this is a policy talk dari The Indonesian Institute. Hierarki pemikirannya adalah seperti ini. Suatu undang-undang itu disusun bersama oleh DPR dan pemerintah. Ditandatangani bersama sebagai komitmen konsensus dari DPR mewakili rakyat dan pemerintah, bukan? Dan di dalam komitmen itu disebutkan ada suatu profesi yang namanya pekerja sosial. Dengan kualifikasi, kewenangan, dan perolehan sudah ditetapkan. Ini komitmen antara rakyat melalui DPR dan pemerintah, dalam hal ini pengampunya Kementerian Sosial. Oke? Maka suatu pemerintah yang baik dan benar, dia akan melaksanakan komitmen itu sampai ke bawah. Dia akan membuat kebijakan yang ikut menjaga anaknya sendiri, yang dilahirkannya sendiri, bukan? Iya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika kementerian tersebut kemudian membolehkan, membuka kesempatan, menciptakan suatu situasi di mana ada orang-orang yang kualifikasinya tidak sama dengan yang diputuskannya sendiri, maka kita melihat suatu situasi yang problematik dengan kebijakannya. Bukan kebijakan tentang pekerjaan sosialnya, tetapi kebijakan penerapannya oleh kementerian itu yang tidak taat azas kepada undang-undang yang dibuatnya sendiri. Betul atau tidak? Nah, tapi ada kemungkinan, dan karena saya bukan pembuat kebijakan di kementerian ini, ada kemungkinan yang Mbak Dewi lihat, sebenarnya sertifikasi yang didapatkan itu adalah sertifikasi kompetensi sebagai pendamping, bukan sebagai pekerja sosial. Oke? Jadi ini adalah kualifikasi atau sertifikasi suatu pekerjaan, bukan profesi. Kalau sertifikasi profesi tetap dengan organisasi profesi, dengan universitas dan kementerian, bukan. Tetapi untuk menjadi pendamping kemiskinan, PKH, pendamping keluarga harapan, itu adalah orang-orang yang punya kualifikasi pekerja sosial atau yang mempunyai sertifikat kompetensi untuk pekerjaan itu, tetapi bukan pekerja sosial. Yang kedua, sedang dibuat suatu kesepakatan, setahu saya, di tingkat nasional, bahwa semua orang yang bekerja secara sementara dengan pemerintah ini, orang-orang kontrak, ya, pekerja kontrak dan sebagainya, semuanya nanti disebut sebagai pendamping pembangunan. Oke? Di bidang tertentu, di bidang di Kemendes ada, di Kementerian Sosial ada, di Kementerian Kesehatan semua punya. Ada 138 kategori pendamping. Nah, mereka ini harus disertifikasi semua. Ini adalah persyaratan dari Bappenas. Tapi ingat, sertifikasi adalah sertifikasi untuk posisi tersebut. Pekerjaan, ya, bukan sertifikasi profesi. Yang ketiga adalah bahwa di dalam peraturan yang terakhir oleh Kementerian Kemenpan PRB ada ketentuan bahwa instansi pembina mempunyai tanggung jawab mengembangkan suatu kerangka kerja jabatan fungsional. Nanti konsep yang baru, bukan baru sih dalam pembicaraan kita, suatu jabatan yang oleh negara dipercayakan pada seseorang untuk melakukan fungsi tertentu. Maka ada jabatan fungsional pekerja sosial.
Meskipun namanya pekerja sosial, tetapi negara bisa menunjuk siapa saja, termasuk sarjana ekonomi, sarjana hukum, insinyur, menjadi pekerja sosial secara fungsional. Untuk kemudian dalam waktu tertentu harus dikonversi menjadi pekerja sosial yang sebenarnya. Nah, ini 3 hal yang perlu saya jelaskan untuk memberikan klarifikasi tentang apa itu yang disebut dengan pekerja sosial, apa yang disebut dengan pendamping, apa yang dipahami sebagai sertifikasi dan kompetensi. Over to you, Mbak Dewi. Waduh. Wah, itu sebenarnya lebih ke pertanyaan inti saya sebenarnya dari beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga intinya seperti itu. Jawaban intinya adalah ketika lembaga pembina, ketika pemerintah yang menandatangani undang-undang itu tidak mentaati azas yang dibuatnya sendiri, kita berada dalam situasi yang problematik. Maka pemerintah selanjutnya, presiden selanjutnya, menteri sosial berikut ini harus masuk ke kementerian ini dengan pemikiran yang jelas. Mana yang harus diklarifikasi, siapa yang harus dilindungi, dia punya anak siapa saja, dan apa harus dilakukannya. Itu Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan sangat pencerahan pada konteks pertanyaan tersebut. Nah, mungkin yang sedikit pertanyaan kembali kepada Bapak pada konteks tantangan pekerja sosial saat ini, apa sih yang dihadapi dalam permasalahan-permasalahan terkait di bidang entah itu di skala nasional maupun di tingkat global sendiri, Pak? Ya, saya kira yang jelas adalah bahwa kami yakin pekerja sosial mempunyai kontribusi yang signifikan ya untuk pembangunan, untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai cita-cita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini di dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah RPJMN tahun 2025-2029 untuk presiden yang baru, kami yakin bahwa dan kami tahu bahwa Pak Penas mengusulkan supaya ada transformasi sosial. Dan pada 5 tahun ke depannya adalah landasan untuk transformasi sosial. Nah, pekerja sosial mempunyai peran yang signifikan. Untuk Bapak Ibu dari Pak Penas, dari kementerian yang melihat video ini, saya ingin menyatakan pekerja sosial mempunyai potensi dan aktual kompetensi yang sangat kontributif dalam pencapaian peletakan landasan untuk transformasi sosial. Ini termasuk diantaranya, satu, menangani isu-isu dan masalah sosial konvensional. Anak terlantar, pengemis, gelandangan yang harus dipelihara oleh negara, ya kan? Fakir miskin, dan sebagainya. Ini adalah masalah-masalah sosial konvensional. Tetapi, di dalam mega trend yang digunakan oleh Bappenas untuk menyusun RPJMN teknokratik 25-29, disebutkan juga dalam megatrend itu bahwa penduduk Indonesia yang semakin menua, lebih banyak lansia. Kemudian masa-masa yang terkait dengan climate change, perubahan iklim, bencana yang semakin meruak kemana-mana. Urbanisasi, kekosongan perdesaan, dan bertumpuknya orang di tingkat perkotaan. Pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital, semuanya mempunyai implikasi sosial yang kompleks. Maka Kementerian Sosial yang berikutnya itu harus mempunyai wawasan ke sana. Titik berat kebijakannya harus mendorong komunitas masyarakat Indonesia masuk kepada mainstream perlindungan dan jaminan sosial, termasuk melalui asuransi, kesehatan, pendidikan sosial, dan seterusnya. Dan hanya porsi kecil saja dari situ yang merupakan pertolongan emergensi, pertolongan khusus yang bersifat bantuan sosial. Tetapi bulk atau bagian besar dari pekerjaannya haruslah yang bersifat transformatif kalau mau konsisten secara kebijakan. Nah, ini policy talk di Indonesian Institute harus mendorong diskursus bagaimana membawa pekerjaan kesejahteraan sosial itu mengarah kepada masuk pada mainstream, mensejahterakan orang secara luas dan menyisakan satu porsi untuk penanganan khusus. Bukan sebaliknya. Selama kementerian itu mempunyai budget, postur budget yang sebagian besar adalah bantuan sosial, kita melihat masalah. Di mana pekerjaan sosial tidak bisa menjadi solusi. Nah, ini sekarang panggilannya adalah secara kebijakan
di mana sebenarnya visi dan misi nasional diterjemahkan menjadi renstra kementerian terus menjadi program. Dan di konstelasi itu di mana letak pekerja sosial. Kalau menurut rancangan teknokratik harus ada transformasi SDM. Berarti ranah kesejahteraan sosial itu harus dilakukan oleh orang yang disebut profesional secara undang-undang, yaitu pekerja sosial. Nah, ini ironisnya, tantangannya, tapi juga peluangnya. Begitu, Mbak Dewi? Oke, baik. Artinya memang betul ya Pak, memastikan pelaksanaan kebijakan itu tuh dilakukan oleh orang yang artinya memang sesuai dengan kapasitas yang memang dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal ini konteksnya tuh di lingkungan Kementerian Sosial sendiri seperti itu. Well, saya kira bukan hanya itu, karena Kementerian Sosial hanya melaksanakan beberapa aspek dari kesejahteraan sosial yang besar, ya. Tetapi di luar itu ada ranah lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga komunitas yang ratusan ribu, jutaan jumlahnya. Dan mereka bagian dari ekosistem kesejahteraan sosial yang tidak bisa diingkari oleh Kementerian Sosial. Urusan Kementerian Sosial bukan hanya urusan kementeriannya saja. Ya kan? Dia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Jadi, meskipun lembaga itu adalah lembaga persatuan bekas pecandu narkoba misalnya. Ini masih masuk golongan orang-orang yang harus didukung oleh kementerian itu. Bukan diingkari, bukan disingkirkan. Nah, maka saya katakan tadi, kalau kita mau konsisten dengan visi Indonesia Emas, maka kita harus berani secara nasional masuk ke ranah itu, yaitu mendukung mainstream masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya sendiri dengan dukungan pemerintah. Dan hanya ketika mereka tidak mampu atau tidak mau melaksanakannya, pemerintah step in untuk mengurusinya. Seperti itu, menurut saya, falsafahnya. Ya. Terima kasih, Mbak Dewi. Baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya, dan memang ya saya sepakat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Puji bahwa dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini pemerintah tidak bisa lepas tangan, apalagi hanya meletakkan kepada satu konteks kementerian saja. Dan itu pun juga kita menyepakati diperlukan kerjasama dan tidak hanya bantuan dari satu organisasi profesi saja, tetapi ini melibatkan banyak pihak seperti itu ya Pak, kurang lebihnya. Nah, mungkin terakhir Pak, untuk menutup sisi ini, saya meminta kira-kira pernyataan tertutup terkait dalam konteks topik kita hari ini tentang transformasi profesi pekerja sosial dan perannya dalam pembangunan saat ini. Silakan Pak. Baik. Dengan ucapan terima kasih kepada The Indonesian Institute, saya ingin menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didefinisikan secara jelas di dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Sebagai suatu profesi pekerjaan sosial ini, bak ikan di dalam air, maka dia akan mengalir bersama air di mana masyarakat dia berada, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Maka ketika masyarakat bangsa Indonesia menginginkan transformasi sosial menuju Indonesia Emas, menuju suatu negara Nusantara yang tangguh, yang maju dan berkelanjutan, maka di mana posisi sektor kesejahteraan sosial dan di mana posisi pekerja sosial sebagai profesi inti dan penggerak kesejahteraan sosial. Ini pertanyaan yang sulit dijawab, tapi juga mudah dijawab. Namun memerlukan keberanian, kebijakan, kejelasan pemikiran tentang pemahaman makna amanat konstitusi, dan terjemahannya ke dalam kebijakan-kebijakan tingkat nasional, tingkat kementerian, sampai dengan daerah. Dengan semua itu, profesi pekerja sosial standby, terus ikut secara aktif untuk secara kritis berjalan bersama menuju Indonesia Emas yang sejahtera dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji Pujiono yang sudah secara lengkap dan komprehensif menjelaskan dan memperkenalkan kita semua di sini tentang apa itu profesi pekerja sosial dan bagaimana undang-undang
pekerja sosial yang disebutkan di nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 ini berimplikasi pada kebijakannya, termasuk bagaimana perannya dalam membantu pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya. Nah, oleh sebab itu, saya Dewi Rahmawati Nur Aulia, peneliti bidang sosial di Indonesian Institute, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang sudah bersedia untuk hadir secara virtual di platform diskusi online kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak kepada kami dan kita semua di platform diskusi ini bisa memberikan satu pencerahan kepada teman-teman semuanya yang mungkin ingin ikut mengambil perannya menjadi seorang profesi pekerja sosial dan tentunya lebih banyak berpartisipasi dalam konteks pembangunan di Indonesia. Jangan lupa teman-teman yang ingin untuk melihat kerja-kerja hasil di Indonesian Institute bisa masuk ke situs kami di www.theindonesianinstitute.com. Akhirul kalam, saya Dewi Rahmawati Nuralia mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Kami mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, dan kepada teman-teman, kita bergabung kembali di platform diskusi virtual online lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.